Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ridha zaujatin hurratin aqilatin thayyibin, yaitu ridhonya mempelai perempuan yang merdeka, berakal, terutama thayyib, janda yang menikah, ya, dan tammalaha tis'u sinin, telah melampaui atau sempurna 9 tahun. Kita telah membahas pada sebelumnya hukum dari segi hukum perdata, ya, menikah muda. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang masalah menikah atau pemaksaan terhadap menikah, pemaksaan dalam menikahkan perempuan. Taib, disebutkan wa majnunatan walau bila syahwah. Dalam hukum secara syar'i, bolehnya seorang bapak wali, ya, menikahkan secara paksa majnunatan, perempuan yang majnunah, gila. Ya, di situ. Ya. Pahami baik-baik sih majnunah, yaitu gila, ya. Nah, gila ini kadang kan gila itu dengan kadarnya, ya. Enggak maksudnya orang gila yang murni hilang akalnya atau apa. Kadang-kadang gila itu disebabkan sering kesurupan. Kadang-kadang seperti itu kasus. Dan ini kasus terjadi. Gimana kalau misalnya si putri ini sering kesurupan? Ya, kita nggak tahu kasus yang terjadi pada tetangga-tetangga kita gitu loh. Karena hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ada beberapa orang yang Allah Ta'ala uji dengan anak yang mudah kesurupan, atau dia majnunahnya karena masru'ah, kena epilepsi, kadang-kadang ayan atau semisalnya. Maka Allah alam yang seperti ini, seorang bapak atau wali boleh menikahkannya secara paksa, karena perempuan seperti ini kadang-kadang nggak punya pikiran mana yang lebih bermaslahat untuk dirinya. Walau kanat bila syahwah, walaupun si perempuan majnunah ini itu tanpa syahwat, tanpa keinginan untuk menikah, ya. Au thayyiban au balighatan, baik dia perempuan yang thayyib, janda, atau perempuan yang balighah, yang sudah baligh. Dan perempuan yang majnunah itu tidak memiliki khibrah binadhariha li nafsiha, yaitu tidak memiliki kecakapan untuk memandang maslahat dirinya. Ya, ini kasus yang memang tidak umum, ya. Tapi ketika seorang bapak melihat bahwasanya kalau dia dibiarkan sering kesurupan misalnya di keluarganya, maka ini bermudarat buat dia. Dan ada kasus memang beberapa perempuan muda itu sering kesurupan dan sembuhnya dengan nikah. Iya, ada seperti itu. Setannya kabur kali. Ya, entah emang kayak gitu atau ini perempuan acting, atau secara psikologis pengen banget nikah karena tertahan, itu bisa seperti itu. Ya, jadi kasus ada seperti ini. Makanya disebutkan dalam kitab ini, ya,
perempuan majnunah, ya, yang sering kesurupan, sering kebingungan, linglung, nggak jelas arah pikirannya, itu boleh walinya menikahkannya dengan paksa dan sah nikahnya. Memang pada asal nikah paksa itu tidak sah. Pada asalnya tidak boleh karena harus sesuai dengan ridha kedua mempelai. Tapi dalam kasus perempuan ini yang majnunah, walaupun tidak punya syahwat untuk menikah misalnya, namanya juga majnunah maka boleh si bapak atau wali ketika melihat maslahatnya lebih afdal ketika menikah karena ada yang menjaga dia, maka sah menikahkannya. Loh, terus suami kesian dong? Ya kesian sih. Ya cuman ya kalau emang ada yang mau, ya kenapa enggak gitu kan. Dan memang ada yang seperti ini kejadian. Ada seorang putri perempuan muda, dia sangat ingin menikah. Qadarullah kena sihir. Ya kena santet lah gitu. Sebenarnya untuk menghancurkan keluarganya, tapi dipakai oleh penyihir, dia yang kena. Karena perempuan itu kan memang imannya kadang-kadang goyah, naik turun sekali gitu. Maka seringkali masru'ah, yaitu kesurupan. Maka akhirnya nikah, dan karena kesabaran dia, maka Allah rezekikan padanya suami lulusan Madinah, hafiz Quran, dan termasuk yang paling termasuk yang komlot gitu loh. Dan ternyata dapat jodoh, Allah kasih jodoh ini dengan kualitas keilmuan yang tinggi. Istrinya adalah perempuan yang bahkan ijazahnya SMP, kemudian sering kesurupan. Itu kehidupan seperti itu, ada seperti itu, Allah ada. Dan awal-awal pernikahan hampir setiap hari bersabar untuk meruqyah istrinya. Bahkan boleh jadi sampai sekarang suka kadang-kadang kesurupan. Memang ketika akad tidak ada pemaksaan, melainkan normal akadnya. Karena beberapa perempuan atau beberapa orang lah ya, mungkin di rumahnya sering kesurupan, tapi ketika ke masjid, kemana, ketemu orang, itu kelihatan biar baik-baik saja. Tapi kita nggak tahu di belakangnya sering dapat ujian seperti itu. Dan ini terjadi. Maka kalau misalnya seorang bapak mengatakan, ini kamu nikah aja sama fulan, insya Allah fulan akan jaga kamu, ngeruqyah kamu setiap hari, dan fulan mau, maka sah nikahnya, walaupun dia terpaksa, dipaksa. Ya. Bahkan ketika walinya menikahkan dianya nggak tahu mungkin. Maka ini boleh, ini namanya ijbar, yaitu memaksakan menikah. Tapi ini demi maslahat gitu loh. Atau memang walinya atau keluarga itu sudah tidak ada yang menghandle dia, dan dia memerlukan handling dari seorang laki-laki atau suami, maka dinikahkan. Maka ini bisa terjadi ya. Kasus ini bisa terjadi dan memang ada. Taib, kemudian wa yuzawwijuha ma'a syahwatiha kullu waliyin. Ya, setiap dari wali dalam keluarganya, ya, itu bisa menikahkannya, yaitu menikahkan perempuan majnunah ini, apalagi dengan adanya syahwat dia untuk menikah. Ya, jika perempuan ini majnunah, sering kesurupan atau apa, kemudian dia memiliki syahwat. Kalau yang tadi kan sebenarnya kasus tadi nggak punya syahwat, sekarang memiliki syahwat. Untuk laki-laki itu pengen dan dia majnunah. Maka yang seperti ini, setiap wali manapun dari keluarganya, nikahkanlah dia. Kenapa? Lihajatiha ilan nikah. Karena hajat perempuan ini untuk menikah. Dan juga lidaf'i dararis syahwati anha, untuk mencegah madarat syahwat ya, ini bermadarat kalau tidak diberikan jalurnya, ini berbahaya. Wasiyanatiha 'anil fujur, dan supaya perempuan ini terjaga dari kefajiran. Sekarang perempuan itu banyak yang menuju sini, syahwat yang diumbar oleh perempuan di media sosial itu sangat besar. Enggak seperti yang kita kenal perempuan-perempuan sekarang, dengan perempuan beda sekali, subhanallah.
Ya. Dan dengan itu laki-laki banyak yang cemen. Makanya perempuan ini banyak yang mereka timbul di media sosial memamerkan tubuhnya, dan sebagian dari mereka memalsukan dirinya di media sosial dengan teknologi AI. Yang tadinya wajahnya geradakan, tiba-tiba tertib wajahnya. Ya maksudnya apa sih, gimana ya bahasanya? Cantik lah gitu. Mulus dengan teknologi. Dan subhanallah, ini mendengar sekali seperti ini di media sosial. Ini kan kefajiran, kefasikan. Perempuan-perempuan ini banyak, jujur ya, banyak kayak gini karena apa? Mereka tuh banyak yang pengen nikah, tapi nggak ada yang dapat jodoh gitu loh. Teman kantornya cemen rata-rata gitu. Ya, coba tanya Pak Zul di Pamak gimana? Banyak nggak perempuan muda? Banyak, fitnahnya besar. Fitnahnya besar. Ya, kalau kita memang nggak kerja di gedung-gedung atau kantor-kantor besar, mungkin kita nggak tahu. Kita taunya pasar isi mak-mak doang, itu udah nikah semua. Nah, kalau kantor-kantor gedung-gedung besar itu sampai lantai berapa, itu banyak sekali perempuan muda yang mereka itu butuh nikah gitu loh. Dan ajaibnya banyak laki-laki itu enggak menuju nikah. Perempuan ini pengen nikah, akhirnya banyak dari mereka sudahlah. Lama-lama mulai terpikir ini madarat berikutnya. Mindset perempuan akhirnya banyak yang sudahlah tidak mau menikah. Dengan ada apa? Pertama, faktor laki-laki banyak yang nggak maju, nggak beranian, ya. Ya. Kemudian banyak yang malas dari Gen Z. Ya. Ditambah perempuannya kerja. Mikir perempuan tuh. Saya kerja gaji bisa 2 digit ya. 10 juta ke atas. Kalau saya nikah, saya nggak kerja lagi, terus suami cemen. Akhirnya mulai banyak ini mulai banyak nih mikir kayak gini nih. Ketika perempuan-perempuan ini nggak pada menikah, tapi mereka kemudian mengumbar syahwat atau misalnya mempersonalkan diri di media sosial, maka yang terjadi apa? Ya, yang terjadi. Ini dikhawatirkan. Ya. Oke, ketika perempuan itu betul-betul pengen nikah, ngebet nikah, syahwatnya besar, dan sampai level majnunah, sering ngigo, sering nggak sadarkan diri, dan ini bisa terjadi pada perempuan karena ada keinginan yang tertunda, syaitan masuk, gitu loh. Ya, ini Anda mengalami beberapa kasus seperti ini, yang menangani sampai ada bilang ke orang tuanya maksudnya, ini anak kayaknya pengen nikah, Pak, nikahin ini anak. Masa ini gila, siapa yang mau sama dia? Ya, ya anak juga nggak mau juga, kau tawarin juga nggak mau, cuman nikahin, insya Allah sembuh Pak. Itu beneran, anak bilang gitu, insya Allah sembuh. Ya, sampai ada yang benar dinikahin nggak sembuh-sembuh, cuman seenggaknya ada yang ngehandle dia dari orang soleh, ada yang sabar ngehandle dia, maslahat lagi, alhamdulillah seperti itu. Nah, kemudian wabnan saghiran, dalam hukum syar'i seorang bapak boleh memaksa putranya yang kecil yang belum baligh untuk nikah. Ini secara hukum syariah. Kita nanti akan bahas di hukum online-nya. Hukum syar'i ini boleh, lihat segala hukum syar'i ketika membolehkan, itu bukan berarti segala sesuatu, maksudnya kapanpun boleh gitulah. Artinya dibolehkan secara hukum asal, tapi jika ada qarinah atau indikasi yang mengharamkan atau memberikan madarat, maka hukumnya bisa berubah sesuai dengan kondisinya. Coba sekarang, antum pengen nggak putra antum nikah sama perempuan yang Nasrani kampung sawah? Anda yakin nggak mau? Padahal hukum asalnya nikah dengan ahli kitab, perempuan ahli kitab, hukum asalnya boleh atau makruh gitu kan. Tapi kenapa antum melarang? Nah, apakah putra antum berhak mengatakan, wah, abi mah mengharamkan apa yang Allah halalkan? Sebentar dulu, ini bukan masalah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Pun begitu dengan apa yang ada di hukum-hukum di Indonesia ini. Anda bukan perwakilan negara, bukan. Tetapi ini untuk menata mindset agar madhab kita itu, akidah kita jangan seperti prinsip orang-orang Khawarij yang nggak ngerti banyak hal,
kemudian ketika dapetin sedikit pergeseran hukum tiba-tiba mengkafirkan, mentauhidkan pemerintah. Nah, di sini hukum memaksa anak kecil yang belum balik untuk menikah, belum balik dia. Maka di sini secara syar'i pada asalnya hukumnya mubah, boleh. Ya, begitu juga wa balighan majnunan, yaitu wa yujbiru abun ibnan balighan majnunan. Seorang bapak boleh menikah, memaksa nikah anaknya yang sudah baligh namun majnun. Anak laki-lakinya yang sudah baligh namun majnun. Jadi bapaknya yang menikahkan karena anak ini ya majnun, dan mungkin dengan menikah dia lebih tertata hidupnya. Walau bila syahwah, walaupun si anak majnun ini tidak mempunyai syahwat, tidak punya syahwat, ya. Kemudian wa yuzawwijuhuma ma'a adami abin lahuma, ya. Wasiyuhu, wasi, orang yang diwasiatkan untuk menjadi wali itu boleh menikahkan putra atau putri karena tidak ada bapak. Di putra putri itu tidak ada bapak. Wasi itu apa wasi? Wasi itu adalah orang yang diwasiatkan untuk menjadi wali anaknya. Misal seorang bapak sakaratul maut, maka dia mewasiatkan, tolong nanti yang akan menjadi wali untuk anak-anak saya dan mengurus anak saya, baik wali harta, wali nikah atau lainnya, itu fulan bin fulan, tetangga. Beliaulah yang akan ngatur nanti. Kata calon almarhum ini, mati ya, wafat kemudian. Maka temannya ini, tetangganya dinobatkan menjadi wasi namanya. Wasi baik untuk harta anaknya karena akan nanti ada warisan, maka yang megang dia. Atau wali dari segi nikah dan lainnya. Maka boleh wasi ini untuk menikahkan baik dia putra atau putri, ya, yang masih kecil, ya masih kecil, atau ya masih kecil dan memaksanya boleh, atau sudah besar dan majnun, maka boleh dipaksa. Kalau misalnya sudah besar atau baligh dan dia akil, berakal, tidak majnun, maka tidak boleh memaksanya, tidak boleh memaksanya. Pokoknya anak-anak kita yang normal, berakal, baik dan seterusnya itu nggak boleh kita paksa. Baik anak putri apalagi anak laki-laki nggak bisa dipaksa. Iskalnya sekarang adalah kadang-kadang orang tua itu merasa lebih berhak untuk memilihkan atau mengatur jodoh untuk anaknya ketika anaknya sudah ada keinginan untuk menikah dan sudah ada target mau jodoh siapa, ya gitu loh. Jadi memang ridho orang tua, ya gini, kita ada hukum fikih, ya ada juga hukum dari segi akhlak. Ketika hukum fikih ini membolehkan, kemudian apakah harus kita menempuh hukum akhlak? Maksudnya begini, kenyataannya ini. Antum sebagai bapak punya putra, misal, atau nanti putri ya, punya putra laki-laki, anak laki-laki. Dia ada keinginan untuk menikah dengan seorang akhwat. Kemudian antum kurang sreg dengan akhwat itu, namun alasannya bukan syar'i melainkan dunia. Secara fikih bahwasanya ridho antum itu tidak mu'tabar, tidak dianggap secara fikih. Karena toh putra antum kalau dia nikah sendiri nggak butuh antum sebagai wali, nggak harus ada wali kalau laki-laki mah. Itu secara fikih. Namun ada secara akhlak dan attitude bahwasanya seorang anak supaya rumah tangganya itu berkah minta restu sama orang tua gitu loh. Tapi minta restu ini bukan kewajiban fikih gitu. Sehingga kalau memang terjadi akad nikah tiba-tiba dia dinas di Kalimantan nikah sama seorang akhwat, antum pun nggak tahu, maka hukumnya sah atau tidak? Sah, hukumnya sah secara syar'i dan secara perdata sah. Apalagi kalau dia pakai pernikahan yang normal seperti pernikahan negara juga, ya nggak masalah.
Tapi kan secara attitude, akhlak ini kurang gitu loh. Kurang. Kecuali kalau dia menganggap adanya maslahat dan menghindari madarat. Misal, dia udah betul-betul pengen ke akhwat fulanah. Dan kemudian dia tahu kalau orang tuanya itu memang sudah menjodohkan dengan akhwat fulanah lain yang tidak dia cinta, tidak dia suka. Maka mungkin yang seperti ini ya dia nikah aja udah khalas. Ya, ada beberapa kasus seperti itu. Keberkahan ridha orang tua itu terletak di apakah melanggar syariat atau tidak. Kalau misalnya kita sebagai bapak, kita nggak ridho anak kita sama fulanah yang lain, maunya malah kita karena unsur duniawi, maka sebenarnya tidak izinnya anak kita untuk menikah atau tidak mencari restu itu nggak membuat dia putus silaturahim dan kemudian dapat laknat. Enggak, karena kita sendiri tidak mempersiapkan alasan syar'i untuk anak kita. Kan namanya berkah atau enggak kan itu kembali ke apakah ada alasan syar'i atau tidak gitu loh. Begitu juga kalau kita punya anak gadis, putri, atau mungkin apalagi kalau ini bukan gadis atau janda misalnya. Karena janda itu kan kata Nabi SAW, wala tunkahul ayyimu hatta tustamar. Jadi janda itu dialah yang inisiatif mau nikah. Jangan di halang-halangi. Nggak boleh dihalang-halangi. Kalau misalnya bikir yaitu perawan, maka dia mau apa enggak itu alasannya. Ya. Nah, kalau misalnya kita ternyata memaksa putri kita untuk nikah apa yang sesuai dengan keinginan kita, misal padahal dia ada keinginan sendiri gitu. Maka ini pemaksaan seperti ini, penghalangan seperti ini, yaitu akan menimbulkan fitnah. Minimal fitnah di siapa? Fitnah bagi kejiwaan si putri ini. Fitnah bagi kejiwaan si putri ini. Makanya di undang-undang itu akan ada hal-hal seperti ini. Maka dikatakan awas melakukan pernikahan secara terpaksa bisa dipidana. Tapi itu delik aduan, sehingga harus ada yang melapor. Nah, jadi orang tua wali itu hendaknya dia menikahkan dan mempertimbangkan segala maslahat dan madarat secara syar'i, bukan sebatas secara urfi atau omongan orang. Kadang kita itu udahlah nggak usah nikahin anak kita yang ini karena jangan dulu karena omongan orang belaka, padahal ini kan dia yang mencari maslahat itu putri atau putra kita. Tapi yang kita takutin omongan orang yang sebenarnya itu kalau kita lillahi ta'ala, omongan orang itu nggak ada apa-apanya. Omongan orang itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita lillahi ta'ala, omongan orang itu nggak ada apa-apanya. Beneran, dalam urusan pernikahan, terutama pernikahan ya, urusan pernikahan, kita nikah sama siapa, kita tempat di mana, nafkah kita seberapa, atau mungkin kita nikah kedua, ketiga, keempat, poligami, atau mungkin misalnya kita nikah ternyata mertua kita tuh orang gimana. Kalau misalnya sebenarnya kita lillahi ta'ala, itu omongan orang tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ya, nggak usah didengar gitu omongan orang, apa mereka urusannya, kita nggak dapat benefit dari mereka gitu kan. Ya, dalam berkeluarga tuh seperti itu. Makanya dalam fikih itu nggak pernah dibahas tentang omongan orang. Hukum-hukum itu nggak ada kaitannya sama omongan orang. Ya jalanin bismillah, ini hukum Allah, bismillah. Seperti itu. Namun kita juga harus mengerti ya masalah hukum perdata. Hukum perdata karena kita memang secara syar'i kita muslim, betul. Tapi secara kenegaraan kita tinggal di negara Indonesia yang tentu ada hukum yang berlaku, yang mana hukum berlaku ini zahirnya kadang-kadang seolah-olah menyelisihi hukum yang kita pelajari dari kitab-kitab syariat. Tetapi itu hanya zahirnya saja, melainkan secara prinsip semuanya adalah hifdzun nafs, yaitu menjaga nyawa atau menjaga manusia, menjaga hukum-hukum juga dalam syariat sama sebenarnya. Maka dikatakan sebuah pernikahan idealnya memang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang saling mencintai. Namun tak sedikit pula pernikahan diselenggarakan tanpa dasar cinta.
Misalnya dalam kasus pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua, atau bahasa dulu kayak Siti Nurbaya atau apa gitu kan. Nah, diketahui perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. So, ini kita memang di rumah Allah ini, di masjid, membaca hukum-hukum undang-undang buatan manusia. Tetapi jangan terpedaya dengan istilah ini saja, untuk undang-undang buatan manusia. Jangan terpedaya ini. Yaitu undang-undang buatan manusia adalah kalam manusia biasa, sebagaimana antum ngobrol di masjid sama. Nah, ketika undang-undang ini ternyata secara hukum syar'i itu satu nafas, cuman kesimpulan hukumnya ada perbedaan, tapi nafasnya sama, maka kita katakan boleh jadi ini tetap secara syar'i sebagai hukum juga secara syar'i. Nah, kita baca dulu. Pada dasarnya seseorang tidak boleh terpaksa menikah dengan ancaman atau dengan hal apapun. Perkawinan harus didasarkan pada keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak. Menikah karena terpaksa yang dilangsungkan di bawah ancaman, nih kalau nikah dipaksa dilangsungkan di bawah ancaman, maksudnya orang tua yang ngancam itu melanggar hukum. Berdasarkan pasal 27. Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kalau dipaksa. Nah, selanjutnya yang beragama Islam, pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dapat dimohonkan juga oleh suami istri berdasarkan pasal 72 ayat 1. Itu di lampiran kompilasi hukum Islam. Kan ada namanya kompilasi hukum Islam. Yang mana itu kompilasi ya hukum-hukum Islam yang berlaku, kadang sesuai dengan mazhab Syafi'i, dirumuskan di situ oleh para ulama dan orang-orang ya petinggi negara ini, dirumuskan di situ sesuai dengan bagaimana orang-orang Islam. Ya. Nah, kalau misalnya menikah karena terpaksa disertai ancaman kekerasan yang ditujukan kepada calon pengantin atau keluarga pengantin, maka perbuatan mengancam tersebut bisa dijerat saksi pidana dalam pasal yang berikut, nggak perlu disebutkan detailnya. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 4.500 rupiah ya. Denda segitu doang mah nggak seberapa ya. Tapi itu hanya denda di pengadilan saja. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Nah, ini ketika memang ada bukti kekerasan atau bukti ancaman kekerasan. Cuman masalahnya bagaimana kalau misalnya itu nggak masuk ke dalam undang-undang, seperti bapaknya memaksa putrinya untuk menikah dengan alasan kalau kamu nggak gitu kamu durhaka, kamu Allah nggak ridho sama kamu. Bisa masuk ke undang-undang? Nggak bisa, karena nggak ada hukum. Barang siapa yang memaksa anaknya untuk menikah dengan alasan durhaka sama orang tua, maka itu nggak ada hukum seperti ini. Itu kembali kemana? Ya udah, kembali ke Allah aja. Apakah ini yang lebih sering terjadi? Kok kamu gak ini sama dia, kamu durhaka sama bapak. Anaknya diancam seperti itu kan takut dosa. Padahal anaknya pengen sama yang lain gitu misalnya. Nah, ini memang nggak masuk dalam undang-undang ini, tapi Allah lebih tahu urusan ini. Artinya di lapangan kenyataan banyak hal-hal yang terjadi yang tidak ada dalam undang-undang. Mau kita laporin pun ya nggak bisa. Karena nggak masuk kriteria delik aduan. Kalau kita ngomong ke polisi pun, waduh, kita nggak bisa nih masalah-masalah seperti ini. Terus gimana? Kalau udah ada masalah kayak ini, masalah kekeluargaan, masalah kemasyarakatan, sosial. Jadi kan walaupun undang-undang ada, tapi nggak setiap detail rinci dari kasus itu masuk dalam undang-undang. Nah, inilah indahnya Islam. Ketika undang-undang buatan manusia, undang-undang perdata atau pidana itu tidak mencakup segala hal dan segala kasus yang terjadi padahal cukup fatal, maka hukum Allah yang berlaku dunia dan akhirat. Nah, kalau kita dizalimin sama orang, tapi kita
nggak tahu nih ngelapor juga ditolak karena ini emang nggak masuk, ya. Maka ya Allah, kepada Allah kita mengadu. Dan ternyata hukum Allah yang Allah terapkan secara kauniyah dan syariah itu lebih besar lagi akibatnya bagi orang yang melanggar. Jadi ternyata ada namanya permohonan pembatalan perkawinan jika suami istri ini enggak saling ridho. Ya, jika suami istri ini tidak saling ridho, nikah tercatat di negara, gitu kan? Terpaksa mereka, dan mereka mendapatkan diri mereka emang enggak saling cinta, dan ada ancaman, maka boleh mereka melapor ke polisi dengan ancaman tersebut dan meminta pengajuan mengajukan pembatalan perkawinan. Lalu bagaimana kalau terjadi pemaksaan? Ini ya. Jadi si istri ini, si perempuan ini, bapaknya itu, kamu pokoknya harus berjodoh sama Fulan bin Fulan. Jangan nama lain. Enggak mau Pak, enggak mau, dipaksa. Oke. Akhirnya kemudian ya terpaksa, dipaksa gitu sama orang tuanya. Memang enggak sampai ancaman fisik, enggak. Terjadi pernikahan, sah. Oke, sah. Walaupun enggak boleh tapi sah. Lagi pula secara hukum perdata itu sudah disahkan karena ada tanda tangan semuanya. Tapi secara hati sakit ini anak perempuan ini. Kemudian di hari pertama si suami yang tidak diridhoi oleh istri ini, mungkin karena wajahnya itu ya gitu deh, yang dia omongin takut ghibah gitu kan, ya nggak suka lah pokoknya perempuan ini. Tapi ternyata ini laki-laki baik banget gitu. Ya, hari pertama diajak shopping sana, hari kedua diajak ini, dia senang akhirnya, senang. Ada pikiran tadi pengen mengajukan pembatalan perkawinan, tapi dia senang sampai terus sah nggak nih pernikahannya? Terus dia akhirnya dan dia mendapati dia ridho sama suaminya. Tapi sekarang gimana? Sah nggak? Semuanya baik-baik aja nggak? Ada nggak kayak gitu dulu? Boleh jadi orang-orang tua kita dulu kayak gitu. Dulu kan zaman-zaman ketika anak-anak putri gadis itu kan dipaksa, karena apa ya, dulu mungkin anak-anak putri masih pada polos dan nggak ngerti harus gimana gitu kan. Tapi nggak mau terus dipaksa karena walinya ini tahu si anak gadis ini dia nggak ngerti nikah, nggak ngerti ini harus dipaksa nikah, akhirnya ngerti gitu loh. Ada dulu ya, kalau sekarang mah anak-anak putri banyak yang belum nikah aja udah lebih ngerti dari bapak-bapaknya gitu kan. Nah, kalau dulu dipaksa jadi gadis pingit, kemudian sampai akad nikah. Nah, pas akad nikah, ngerasain nikah, lama-lama Masya Allah ya, akhirnya ridho, bahkan sampai sekarang punya cucu. Bisa seperti itu. Apakah dosa bapak yang memaksa itu terhapus? Dilihat, kalau ternyata bapak ini tahu si anak putri ini memang gak paham tentang nikah dan dia harus dipaksa nikah supaya dia benar nikahnya, maka ini tidak berdosa. Karena apa? Karena putri ini seperti perempuan majnunah yang gak paham apa-apa, maka insya Allah mudah-mudahan gak berdosa. Tapi kalau misalnya si putri ini dia punya keinginan lain, maksudnya kepada yang lain, dia punya pengen dilamar sama yang lain, tapi si bapak ini memaksa dia bukan karena maslahat, karena hal-hal lain, karena gengsi atau semisalnya, maka ini dosa. Tapi ketika si putri ternyata langgeng dengan pilihan orang tuanya, maka mudah-mudahan dengan ridho putrinya itu Allah Ta'ala maafkan bapaknya itu, karena ternyata bapaknya telah melakukan hal yang lebih baik. Dan ternyata kalau kita perhatikan ya, mungkin terjadi juga pada beberapa dari kita. Dulu kita itu pengen nikah sama fulanah misalnya, ya, dan ternyata Allah jodohkan dengan fulanah yang lainnya, padahal kita udah pengen sama fulanah dan bisa jadi hampir jadi atau misalnya. Yang mana ini yang memaksa bukan orang tua, tapi Allah Ta'ala dengan takdirnya memaksa kita harus sama fulanah, jangan sama fulanah yang itu. Dan ternyata kita dapatkan apa yang Allah Ta'ala takdirkan pada kita lebih afdol dibandingkan apa yang dulu kita inginkan gitu loh. Boleh jadi begitu, Pak.
ya, atau sebagian dari kita mungkin punya mantan yang dulu mantan, kita udah cita-cita bakal nikah sampai berumah tangga sampai tua, ternyata malah sama yang lain, ya. Dan ternyata setelah kita lihat-lihat di hari-hari esoknya, kita lebih bersyukur justru sama ini lebih afdol dibandingkan sama yang mantan kita dulu. Tapi enggak, tapi ada juga sebaliknya, ya, menyesal dengan menikah dengan yang sekarang, coba sama mantan dulu. Nah akhirnya reunian, repot urusan, subhanallah. Itu reuni itu, subhanallah. Ya antum kalau reuni kan ketemu teman perempuan, Pak. Ana reuni pesantren cowok semua, jadi nggak ada urusan, jelek-jelek semua. Ya nggak ada kepinginan apa-apa. Tapi kalau reunian teman perempuan CLBK, ya udah itu, subhanallah. Dan itu banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Makanya ketika seseorang reunian itu bisa menghancurkan rumah tangganya, hukumnya haram ikut reunian itu jadinya, karena mafsadat dan keburukan buat rumah tangganya. Dan banyak terjadi kemudian akhirnya CLBK, ya. Taib, kalau misalnya terjadi pemaksaan dalam pernikahan, siapa yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan? Ya, bisa, yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Bisa juga suami atau istri sendiri, suami atau istri itu sendiri yang apa? Yang mengajukan, atau pejabat yang berwenang selama perkawinan belum, ya, seperti ini bisa mengajukan, ya. Jadi pemaksaan dalam pernikahan, ya, itu boleh diajukan, yaitu fasakh, permohonan untuk fasakh. Fasakh itu pembubaran akad, ya, itu boleh.